Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringan salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi pembelajaran Ma Yunafi Al-Tauhid atau yang kita kenal sebagai syirik. Kami akan menjelaskan pengertiannya, jenisnya, klasifikasinya, perbuatan-perbuatan yang menujunya, dampak dan cara menghindarinya. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya Hidayat Nasution sebagai moderator dan pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Agina Zaidah sebagai pemateri pertama. Nama saya Sela Malika sebagai pemateri kedua. Ma Yunafi Al-Tauhid. Kehidupan setiap manusia tidak akan lepas dari unsur sosial yang mempengaruhi pola pikir dan cara pandangnya. Dalam hal ini berkaitan dengan unsur warisan kebudayaan yang berhubungan dengan suatu tradisi yang masih dipercayai oleh masyarakat. Tradisi dalam sekelompok masyarakat merupakan sesuatu yang sudah mendarah daging dari keturunan-keturunan sebelumnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sebuah tradisi bisa menjadi malapetaka apabila menyimpang dari ajaran agama, terutama agama Islam. Perbuatan itu adalah menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menantinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah sebuah tradisi yang mempercayai atau menganggap sebuah benda mempunyai kekuatan. Tradisi ini merupakan suatu tindakan syirik atau menyekutukan Allah. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan tentang pengertian, jenis, dan dampak syirik tersebut. Baiklah, kita akan masuk kepada materi pembahasan. Pengertian Ma Yunafi Al-Tauhid atau pengertian syirik. Ma Yunafi Al-Tauhid yang sering kita kenal dengan istilah syirik. Syirik adalah mempersekutukan, mensyariatkan, atau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk atau sebaliknya mengangkat makhluk lain sebagai Tuhan. Perbuatan tersebut adalah dosa besar dan kezaliman terbesar. Manusia yang melakukan syirik pada hakikatnya adalah menganiaya diri sendiri, menyeleweng dari fitrah, dan menyimpang dari logika yang sehat. Syirik berasal dari kata syarika, yashraku, syarikan. Syarikan artinya bercampur, bergabung atau mempersekutukan. Sedangkan menurut terminologi, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik dalam asma-asmanya atau sifat-sifatnya adalah pendustaan terhadap Allah dan kedustaan kepadanya. Karenanya, syirik jenis ini dikategorikan kufur. Jika dalam ibadah kepada Allah terdapat unsur ibadah kepada selainnya, ibadah tersebut dianggap kekufuran dan pendustaan kepadanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu dalam hal-hal merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa, dan sebagainya kepada selain Allah. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Macam-macam syirik. Berdasarkan klasifikasi secara umum, syirik dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, syirkul ilmu. Inilah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Mereka juga percaya bahwa ilmu pengetahuan akhirnya akan dapat menemukan formula agar manusia tidak perlu mengalami kematian. 2. Syirkul tasyaruf. Syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya perantara itu mempunyai kekuasaan.
Contohnya kepercayaan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan, percaya pada dukun, tukang sihir, atau sejenisnya. Ketiga, syirkul ibadah. Ini adalah syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide, dan fantasi. Mereka hanya percaya pada fakta-fakta konkret yang berasal daripada pengalaman lahiriah. Misalnya seorang ateis yang memuja ide pengingkaran terhadap Tuhan dalam berbagai bentuk kegiatan. Keempat, ada syirkul addah. Ini adalah percaya pada tahayul. Sebagai contoh, percaya pada angka 13 itu adalah angka sial sehingga tidak mau menggunakan angka tersebut, menghubungkan kucing hitam dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang bagian C yaitu klarifikasi syirik. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Syirik besar atau asyisyirku al-akbar. Syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu atau nidon. Dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Ia takut, harap, dan cinta kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban atau bernazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, atau syaitan, dan lainnya. Syirik besar ada yang zahirun jaliyun atau tampak nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, dan benda-benda tertentu. Syirik besar inilah yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali dia bertaubat sebelum meninggal. Dan ada yang batinun atau kafiyun atau tersembunyi, seperti doa kepada orang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan permintaannya, minta disembuhkan dari penyakit atau dihindarkan dari bahaya. Macam-macam syirik besar diantaranya: A. Syirik doa, yaitu di samping ia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selainnya. B. Syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. C. Syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. D. Syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan Allah dengan hal selainnya dalam hal kecintaan. 2. Syirik kecil atau asyisyirku al-asghar. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk perbuatan yang dosa yang dikhawatirkan akan menghantarkan pelakunya kepada syirik besar. Syirik al-asghar ada dua macam. A. Syirik jahir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil. Adapun contoh syirik dalam perbuatan yaitu seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat atau tamimah karena takut dari ain atau mata jahat atau lainnya. B. Syirik kafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti riya atau ingin dipuji orang, dan sum'ah atau ingin didengar orang, dan lainnya, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperbagus sholatnya, atau karena dilihat orang, atau bersodakoh agar dipuji. Selanjutnya bagian D, hal-hal yang dapat menuju kemusyrikan. Islam telah menentukan berbagai cara penyelamatan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lubang-lubang yang dapat mengembuskan angin kemusyrikan antara lain: 1. Berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam berlebihan mengagungkan dan memuji-muji dirinya. Bila Rasulullah mendengar sesuatu yang dapat menjerumus kepada sikap yang melebih-lebihkan pribadinya, maka beliau mencegah melakukannya. Kemudian beliau mengajarkan yang benar. Janganlah engkau menyanjung-nyanjung aku sebagaimana
umat Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. 2. Memuja kuburan Islam. Melarang beberapa perbuatan yang dapat mengarah kepada pemujaan kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid, sholat menghadap kuburan, menyalakan lampu dan lilin di atas kuburan, membangun dan mengapur kuburan, menulis di atas kuburan, meninggikan kuburan, upacara dan peringatan di kuburan. 3. Meminta berkah kepada pepohonan dan bebatuan berhala-berhala besar bangsa Arab pada mulanya berbentuk patung besar seperti Lata atau pohon seperti Uzza atau batu seperti Manat. Dampak dari syirik. Pertama, penghinaan manusia. Syirik merupakan penghinaan terhadap kemuliaan manusia dan penurunan martabat serta kedudukannya. Allah memuliakan manusia dan mengajarkannya sebuah nama dan sebagian ilmu. Dia menciptakan bagi manusia segala yang ada di langit dan bumi dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi manusia tidak dapat menghayati martabatnya, sehingga menjadikan sebagian dari alam ini sebagai Tuhannya. Dia tunduk merendahkan dirinya, padahal sebenarnya dia adalah Tuhan dari seluruh makhluk. Yang kedua, sarang tahayul. Orang yang berkeyakinan terhadap adanya pengaruh lain di alam ini selain Allah, baik berupa binatang, jin, dan lain sebagainya. Akal pikirannya telah siap menerima setiap yang berbau tahayul. 3. Kezaliman yang besar. Zalim terhadap kebenaran, karena kebenaran yang paling agung adalah kalimat La ilaha illallah. Zalim terhadap diri sendiri, karena orang musyrik menjadikan dirinya sebagai budak dan hamba bagi makhluk lain, padahal dia dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang merdeka. Yang keempat, sumber ketakutan. Orang yang mempercayai khurafat, tahayul, serta kebatilan akan menjadi seorang penakut. Semuanya menimbulkan rasa pesimis, kebosanan, keguncangan jiwa, serta ketakutan yang tidak dimengerti asal-usul dan sebabnya. Yang kelima, penghambat jiwa optimis. Syirik mengajari penganutnya untuk berserah diri dan bertawakal kepada perantara dan pemberi syafaat mereka, sehingga terjerumus ke dalam berbagai dosa besar dan menggantungkan diri kepada Tuhan-Tuhan batil dan palsu untuk mendapatkan pengampunan dosa di sisi Allah. F. Cara menghindari perbuatan syirik. Yang pertama, dengan mengikhlaskan segala ibadah dan amal salih kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, mempelajari ilmu tauhid yang murni dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mempelajari lawan dari tauhid itu, yaitu syirik, baik itu definisinya, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Karena untuk memahami sesuatu itu terkadang kita juga harus mengenal lawannya. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan lawan dari sunnah adalah bid'ah. 4. Memperbanyak doa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan atau keteguhan hati di atas tauhid dan sunnah, dan agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan, baik yang kita ketahui ataupun tidak, baik yang kita sadari ataupun tidak. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang lurus dan teguh agamanya atau ahlu sunnah, dan menghindari pergaulan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan agar tidak terpengaruh dengan perbuatan mereka tersebut. Kesimpulannya, syirik yaitu mempercayai suatu benda atau hal-hal memiliki kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mempercayai hal itu dinamakan musyrik. Dan syirik terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik juga dapat menggugurkan akidah Islam. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar gerak hati, ucapan, dan perbuatan kita tidak menuju ke arah kemusyrikan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata atau penyampaian yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.